Kamu ingat sih, Ustadz pernah bilang katong, katong masuk sini tuh ibarat kayak jalan ini. Pertama tuh katong berada di jalan lurus itu. Terus selama katong menjalani belajar di sini, Ustadz bilang seperti katong menaiki bukit ini. Banyak rintangan, pernah naik ke atas ngos-ngosan, capek, dan alhamdulillah 3 tahun sekarang katong sampai di titik ini. Insyaallah 2 Juni nanti orang tua jemput katong tuh. Alhamdulillah. Teman-teman, kau tunggu situ aja, mari istirahat dulu. Ayo. Saya rasa padahal kau tuh semua lulus. Kayak rasa baru-baru kemarin sah, kau tuh masuk nih. Itu aku rasa ke tutup mata buka mata sah. Iya, alhamdulillah. Selama ini katong 3 tahun saya merasa. Untung baik yang ada kejadian-kejadian yang sampai pernah ketemu sah. Iya, alhamdulillah. Yo toh paling-paling katong juga dapat suruh berdiri bareng gara-gara bercerita sah. Iya, dulu beta banyak dapat kasih berdiri gara-gara beta tidur terlalu banyak. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي صلى عليك الرحمن. Kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, saya bersama orang tua saya masuk melalui gerbang besi yang ini. Saya teringat suasana waktu itu, saya merasa sedikit agak takut karena hari itu adalah hari pertama saya untuk mulai tinggal di asrama. Ayah saya terus menasihati dan menguatkan hati saya, dan saya hanya bisa mengangguk terdiam. Beberapa anak tangga itu terasa lama dilalui. Langkah saya begitu berat. Setelah memasuki gerbang kedua, kami bertemu dengan Pak Ustadz. Ustadz menyambut saya dan ayah saya dengan ramah dan senyum. Hal ini membuat saya agak sedikit nyaman. Tidak terasa, beberapa hari lagi saya harus melalui gerbang besi ini lagi. Setelah pengumuman kelulusan tanggal 2 Juni nanti, tugas belajar di MTS Al-Khairat telah berakhir. Kebahagiaan terbesar saya bahwa harapan besar dari kedua orang tua saya bisa saya penuhi, karena saya yakin bahwa saya akan dinyatakan lulus pada saat pengumuman nanti. Pak Ustadz, Ibu Guru semuanya, saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian, dukungan, dan didikan yang sudah saya terima. Semoga Allah membalas dengan banyak-banyak kebaikan dan pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Kita semua tahu bahwa untuk diterima di Man Insan Cendekia adalah sesuatu yang tidak mudah. Namun, saya adalah salah satu yang bermimpi untuk diterima dan melanjutkan pendidikan di Insan Cendekia Gorontalo. Saya sangat mempersiapkan diri dan sangat memperhatikan semua arahan Ibu Evi dan guru-guru yang lain. Dan alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk salah satu dari yang berhasil lulus
dan diterima di Insan Cendekia Gorontalo. Menurut Ustadz Ikram, hasil tes IC tahun ini adalah salah satu hasil yang paling membanggakan yang dimiliki MTs Al-Khairat. Apalagi salah satu di antara kami berhasil diterima di Insan Cendekia Serpong. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik kelas 7 yang baru masuk agar cepat menyesuaikan diri dengan aturan dan proses yang ada di MTs Al-Khairat. Karena semakin cepat kalian beradaptasi dan menyesuaikan diri, maka kesuksesan akan segera datang dan menjadi nyata. Dan untuk kelas 8, saya harap agar kalian bisa menggunakan pengalaman belajar kalian 1 tahun selama di sini untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih di tahun-tahun kedepannya, dan agar bisa mendidik adik-adik yang baru masuk agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk kelas 9, marilah kita saling menyemangati dan saling mengingatkan. Doa kami alumni tahun 2026 adalah semoga adik semua bisa mengakhiri pendidikan di MTs Al-Khairat Ambon nanti dengan prestasi yang lebih baik dan kesuksesan yang membanggakan. Sejak dulu di kelas 7 MTs Al-Khairat, tiap tahun saya melihat kakak alumni bersemangat memilih sekolah Man Insan Cendekia sebagai sekolah lanjutan. Semenjak itu, saya kemudian semakin tertarik dan ingin mencari tahu tentang sekolah ini. Setelah mencari tahu tentang sekolah ini, kemudian saya semakin tertarik untuk melanjutkan studi di Man Insan Cendekia. Berkat dukungan orang tua, saya serius mempersiapkan diri, dan alhamdulillah, saya kemudian diterima di IC Goa. Pembinaan yang ada selama ini di Al-Khairat adalah bantuan yang sangat besar dalam keberhasilan saya. Oleh karena itu, saya ingin mengucap terima kasih kepada semua dewan-dewan guru yang ada di TS Al-Khairat Ambon. Terima kasih, guru-guru tersayang. Selama bersekolah di Al-Khairat, banyak hal yang saya pelajari. Awalnya mungkin saya masih suka main-main dan belum terlalu pikir ke masa depan. Tapi selama di sini, saya diajarkan untuk lebih bersyukur atas apa yang saya miliki, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih Al-Khairat, para guru, dan semua teman-teman yang sudah menjadi bagian dari cerita ini. Semoga apa yang sudah kami pelajari bisa menjadi bekal yang baik untuk ke masa depan. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح Pada saat awal masuk ke Pondok Pesantren Al-Khairat Ambon, saya merasa sedih karena saya harus berpisah dengan orang tua saya, dan saya juga masih belum terbiasa dengan aturan-aturan di asrama. Salah satu yang membuat saya bingung adalah kami tiap hari mencabut rumput dan mengangkat daun di halaman. Namun setelah 3 tahun saya di sini, saya akhirnya memahami bahwa setiap hal yang diajarkan di sini pasti memiliki manfaatnya. Mengangkat daun dan mencabut rumput tiap hari mengajarkan kita agar tetap terus konsisten dan rutin dalam mengerjakan sesuatu. Harapan saya ke depannya, semoga MTs Al-Khairat Ambon dapat melahirkan generasi-generasi yang berguna bagi bangsa dan agama. Bisa dibilang, saya hanyalah seorang pendatang di Ambon, dikarenakan penempatan tugas orang tua saya. Yaitu ayah saya bekerja sebagai guru di Piru, Seram bagian barat, dan ibu saya sebagai seorang penyuluh di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Pertama kali saya menginjakan kaki di Ambon pada saat saya masih kelas 5 SD. Kemudian saya menyelesaikan sekolah dasar saya di Ambon dan melanjutkan di sekolah ini, yaitu MTs Al-Khairat Ambon. Ada banyak manfaat dan ilmu yang telah kami dapat di sini, dan prestasi yang kami capai. Salah satu prestasi yang saya dapatkan adalah dapat diterima di Man Insan Cendekia Tanah Laut, yang membawa saya kembali ke Kalimantan Selatan, kampung saya. Saya harap apa yang kami dapatkan di sini dapat menjadi model besar untuk kami ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika melihat ke belakang, perjalanan kami di sini terasa berjalan begitu cepat. Di sini potensi kami digali dan diasah. Berkat bimbingan yang luar biasa, kami yang awalnya biasa-biasa saja, sekarang bisa mendapatkan capaian prestasi-prestasi yang bahkan kami pun tidak pernah menyangka kami akan bisa jadi seperti ini. Dimulai dari sewaktu kami masih kelas 2, kami telah diberikan kepercayaan dari Ustadz, Ibu, dan para guru untuk mewakili MTS Al-Khairat pada Olimpiade Sains Unpati bersama dengan kakak-kakak kelas 9. Padahal dari dulu yang selalu dipercaya untuk mengikuti Olimpiade hanyalah kakak-kakak kelas 9. Tapi alhamdulillah 2 orang dari kami dipercayakan untuk ikut Olimpiade bersama dengan kakak-kakak. Dan hasil yang kami peroleh, alhamdulillah kami meraih 2 medali emas yang menjadi penyumbang besar bagi juara umum MTS Al-Khairat Ambon pada Olimpiade Sains Unpati tahun 2025. Kami juga telah menjadi delegasi Kota Ambon pada Olimpiade Madrasah Indonesia Provinsi Maluku dikarenakan capaian kami pada tingkat kota yaitu 2 medali emas dan 1 medali perak. Kami juga mengalami peningkatan capaian medali pada Olimpiade Sains Unpati tahun 2026 yaitu 12 medali dengan rincian 3 medali emas, 2 medali perak, dan 7 medali perunggu. Walaupun mengalami peningkatan capaian medali, tetapi kami belum berhasil mempertahankan juara umum yang diraih oleh kakak-kakak kelas 9 yang lalu dan sebelumnya. Sedangkan untuk tes Manisan Cendekia yang merupakan salah satu sekolah unggulan di Indonesia, kami sebanyak 8 orang yang tes. Dari 8 orang tersebut, 6 orang diantaranya berhasil lulus dengan 1 di Halmahera Barat, 2 di Goa, 1 di Gorontalo, 1 di Tanah Laut, dan 1 di Serpong untuk pertama kalinya. Kemudian untuk nilai TKH kami, alhamdulillah nilai rata-rata TKH kami untuk matematika ada pada angka 72,67 dan untuk bahasa Indonesia yaitu 84,22. Pencapaian-pencapaian itu bukanlah milik kami sendiri, tetapi bukti nyata bahwa kualitas pendidikan di Al-Khairat. Jujur, awal masuk asrama dulu bukanlah hal yang mudah bagi saya. Saya dari seorang anak kecil yang selalu dekat dengan orang tua, tapi tiba-tiba harus masuk asrama dan belajar hidup mandiri. Dari seorang anak yang sangat pemalu, yang sangat kurang percaya diri, dan yang tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki, sampai akhirnya mama melaporkan catatan itu ke Ustadz bahwa saya anak yang sangat pemalu, sangat tidak percaya diri. Dan akhirnya Ustadz membimbing saya di sini sampai akhirnya saya bisa duduk di depan sini menyampaikan kesan dan pesan di depan orang tua. Saya masih ingat betul air mata waktu hari-hari pertama di sini karena masih rindu rumah atau yang biasa dikenal dengan homesick. Dan juga perasaan canggung dengan lingkungan yang baru dan rasa berat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini, kedisiplinan di sini. Namun, proses belajar mengajar di sini perlahan mengubah segalanya. Selama hampir 3 tahun di sini, proses belajar mengajar tidak pernah terasa membosankan. Para guru selalu mentransfer ilmu dengan segala kesabaran. Sampai akhirnya ilmu-ilmu itu pun bisa kami ajari kepada adik-adik sebagai tutor untuk mereka. Tapi menurut saya pelajaran terbesar di sini justru lahir dari luar kelas, yaitu dari pendidikan dan pembinaan di asrama, yang akan menjadi modal besar kami untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Asrama adalah rumah kedua kami. Di sana kami ditempa menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan religius. Asrama menuntun kami dari yang awalnya menangis karena rindu rumah, menjadi pribadi yang tegar. Di asrama kami belajar arti kebersamaan. Saat terpaksa harus gotong royong membersihkan lingkungan, berbagi makanan, dan saling menyemangati ketika merasa lelah. Di sini kami tidak hanya menemukan teman, tetapi kami menemukan keluarga. Kepada Ustadz, Ibu Evi, dan Bapak Ibu Guru, kami tahu kami murid yang jauh dari kata sempurna.
Maka dari itu, kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas beribu-ribu kesalahan, sikap, dan kelalaian kami selama ini, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang mungkin telah melukai hati. Terima kasih setulus-tulusnya, penghormatan setinggi-tingginya, karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan menyayangi kami. Semua ketegasan, nasihat, dan kelembutan hati dari para guru adalah kompas yang akan membawa kita tetap pada jalur yang benar. Untuk mama, bunda, ibu, ayah, dan papa, dan semua peran di balik perjalanan kami selama ini, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Terima kasih telah mempercayakan kami di sini dan selalu mendoakan kami dari jauh saat kami harus tinggal di asrama. Keberhasilan kami hari ini adalah buah dari air mata dan doa-doa sunyi yang tak pernah putus dari rumah. Dan untuk teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri, terima kasih telah menjadi rumah kedua, menjadi pundak saat saya ingin menyerah, menjadi alasan saya tetap tersenyum di tengah suka dukanya kehidupan di sini. Maafkan untuk segala ego dan salah kata yang pernah saya lakukan yang mungkin melukai hati kalian. Kita akan melangkah ke arah yang berbeda, mengenakan seragam yang berbeda, tapi ingatlah sejauh apapun jarak memisahkan kita, kalian akan tetap menjadi bab paling indah dalam buku kehidupan saya. Kini, masa-masa MTS telah usai. Lembaran baru di jenjang berikutnya sudah menanti di depan mata. Kami sadar bahwa tantangan ke depan akan lebih berat. Namun dengan fondasi mental, ilmu, dan iman yang kita peroleh di sini, kami siap untuk melangkah maju ke depan membawa nama baik Al-Khairat. Terima kasih banyak Al-Khairat. Kami pamit untuk melanjutkan perjalanan. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk membuktikan bahwa setiap nasihat akan kami jaga, bahwa setiap keringat akan kami balas dengan usaha, bahwa nama sekolah ini, nama keluarga ini akan kami bawa dengan menjaga diri. Tetapi doa dan harapan kami akan selalu tertinggal di sini. Maafkan dan terima kasih kami yang tak terhingga, karena maaf dan terima kasih pun tidak akan bisa membalas kebaikan yang kami peroleh di sini. Mohon doa dari Ustadz, Ibu Evi, para guru, para orang tua agar kami dapat kembali membawa kabar baik dari masa depan nanti. Selamat berjuang dan sampai jumpa di tangga kesuksesan nanti. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Ananda tadi semua sudah mendengar kelulusan mereka. Tentu saja setelah ini ada yang pergi, ada yang tinggal. Yang pergi adalah mereka untuk menyambut jenjang yang berikut itu. Yang tinggal siapa? Ya, saya, Ibu Evi, ya, Ibu Diana, Pak Mari, Pak Rino gitu. Dan yang ini tidak semua tinggal. Yang tinggal betul itu cuma saya dengan Ibu Evi. Insya Allah tetap ya, Ibu Evi. Karena kita menjaga tempat yang kemudian dalam bahasa hadis itu berkumpul hamba Allah yang kemudian dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Ini tempat yang seperti ini, anak bapak, ibu keluar dari rumah, jalan ke sini, apalagi 3 tahun di sini. Itu selama itu insya Allah sayap malaikat terbuka untuk mereka. Dan mereka dihitung adalah fisabilillah. Berarti ada 5 hari lagi raport sabilillah itu di tangan orang. Begitu pulang sampai di rumah, itu tertutup. Sudah kembali dengan raport biasa gitu. Berbahagialah yang kemudian ada di antara kita yang dengan izin Allah mendapatkan itu. Dan itu Rasulullah sampaikan itu. Ketika keluar langsung sayap para malaikat terbuka. Apalagi
Di sini ilmu agama dan juga ilmu istilahnya dunia wal akhirat. Dan selama di sini orang tua di rumah juga dapat gitu. Jadi ini hal-hal yang indah yang kemudian diberikan oleh kepada siapa saja yang mau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Dino, saya dengan Ibu Evi yang tetap tinggal betul. Tolong doakan kami, Ibu Diana tolong doakan kami, Ibu Lela tolong doakan kami, paling sedikit sampai Mumtaz selesai. Ya, mamanya Kendra bisa berhenti, karena Kendra udah selesai hari ini. Tapi kalau mau mendoakan, faliyatafadhal. Kami terima generasi mereka ini 26 orang. Dan dalam proses yang tinggal 15. Ada yang tidak tahan, ada yang pindah ikut orang tua. Tapi itulah romantika perjalanan pendidikan di akhirat. Kami tidak memaksa, mereka bisa diterima karena lulus tes, tetapi dengan berjalannya waktu yang asli-asli terbuka. Ya, berusaha nanti dipaksa, berusaha kalau orang tua ikut marah, ini kemudian jadi penghalang besar. 15 bisa ucapkan banyak-banyak syukur dalam hati. Dari 26 hanya Ananda ber-15 yang sampai di ujung perjalanan. Selamat untuk Anda semua. Mabruk alaikum. Banyak cerita yang sudah kita tulis bersama, iya kan? Khususnya kalau mau pergi bertanding. Ustaz dengan Ibu Evi siapa yang paling repot? Oh, Ibu Evi. Ya. Kalau begitu saya bisa patah lagi. Ingat itu, ya, karena di tempat yang berikut tidak ada Ibu Evi lagi gitu. Tapi pengalaman 3 tahun, insya Allah Ananda bisa mandiri untuk menyiapkan itu. Jadi tidak perlu lagi orang bangunkan. Disiplin diri, mandiri yang kita ajarkan, itu yang insya Allah secara otomatis akan membimbing Ananda untuk kemudian tetap mendapatkan suasana perjuangan, suasana semangat, seperti Ananda dapatkan di MTS Al-Herat ini. Jangan lupa, kalau padi berisi dia menunduk. Ananda lulus, berhasil, jangan sombong. Di tempat yang baru cari teman, jangan cari lawan. Tempat yang baru tawadhu supaya disayang. Tempat yang baru cari penilaian positif dari guru. Bukan menjilat, bukan. Tapi pribadi kita itu yang kita tunjukkan. Insya Allah perjalanan akan aman. Yang melanjutkan keluar Ambon, silakan menyiapkan diri dengan baik. Modal di sini cukup menjadi bekal. Kakak-kakak alumni yang sudah bertebaran, itulah fakta. Jangan pernah merasa tidak tahu. Tapi berusahalah untuk tahu. Karena Allah kasih kita semua itu. Kita mau gunakan atau tidak. Laki-laki 5 orang duduk begitu kayak ikan sembilang. Baku dekat kayak tidak mau berpisah gitu. Orang cuma tidak akan berhenti di sini. Tidak terasa nanti 3 tahun ke depan itu dia bisa berjalan cepat dan kemudian akan ada tantangan yang baru. Bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Siapa nyangka Muhammad Zain bisa Gorontalo. Sekarang dapat. Insya Allah nasi kelapa yang ada di Lai itu akan berganti dengan Binta Belahutu. Itu sup jagung yang ada di Gorontalo. Asrafil dengan Arkan sudah mulai cari tetangga orang Makassar, pelan-pelan belajar. Man arifa logata qaumin faqad amina minhum. Siapa yang kalau kemudian bisa kuasai bahasa sebuah daerah, dia aman. Dia dianggap orang daerah gitu, bukan pendatang. Jadi nanti
Sambil makan rambutan, rekan, cari orang Makassar. Ya, Joka Pegi, itu mau pergi kemana? Joka di Kabolana, itu mau pulang ke rumah. Ya, deng kami, degaga mi harapa. Ya, mulai insya Allah. Jawa sudah kan? Makassar. Saya tidak tahu makanan kesukaan apa, tapi insya Allah di sana akan ganti contoh yang betul. Contoh Makassar. Di sini ada 2 tempat, bisa coba rasa dulu supaya ke sana lidah itu bisa terbiasa. Asrafil juga ya, diterima ya dengan Aisyah ya yang kemudian nanti ke pesantren Jawa. Ya, Kendra kemana nanti? Kemarin udah ikut tes ya? Masih belum hasilnya kapan? Si Walima hasilnya kapan? Hari ini gitu. Hari ini Bu ya? Iya, kami dapat kabar supaya kalau hasilnya positif kami tidak proses lagi di pilihan yang lain. Mungkin tadi sudah ada isian ya. Kepada semua orang tua yang telah membersamai kami selama ini, selama hampir 3 tahun, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus. Semoga kerjasama ini bisa menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada hal-hal yang kurang dari kami, para guru, kami mohon maaf dari Bapak dan Ibu semua. Dan hari ini secara resmi kami menyerahkan kembali amanah yang kami terima pada sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau tidak salah di tempat ini kami terima Ananda semua, hari ini kami kembalikan. Sambil menyertakan sebuah catatan, dan ini mengingatkan bahwa amanah yang paling besar yang ada di tangan orang tua itu adalah anak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan pemberi. Kalau ditanya kapan tanggung jawab itu berakhir? Apa sekarang? Dengan selesai di akhirat? Tidak. Tidak pernah berakhir, karena semakin banyak Bapak Ibu berbuat untuk Ananda, maka lembaran pahala itu akan semakin banyak Bapak dan Ibu miliki. Jadi jangan pernah berhenti bahwa sudah kasih sekolah, sudah ketemu diam, sudah. Jangan pernah. Selalu sampaikan nasihat di tiap sujud. Sampaikan nasihat, doa di tiap meminta, dengan harapan Allah mudahkan perjalanan Ananda semua ke depan. Doa adalah inti ibadah, dan doa juga insya Allah akan menjadi peringan ketika kita berhadapan dengan tanggung jawab yang makin tidak kecil dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang Allah redai, jadi hari yang kemudian kita bisa meningkat lagi ke depan, ke hari-hari ke depan, dengan amal, ibadah, dan penyerahan diri kita kepada Sang Halik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kehadiran dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang diridai, bukan yang sebaliknya, dan pertemuan yang insya Allah menjadikan persaudaraan, ikatan persaudaraan kita itu ya menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian dari
beberapa catatan sederhana yang bisa saya sampaikan, karena ilmu semua dan sudah ambil ini. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Khairul kalami maqalla wadal. Sebaliknya sebuah penyampaian itu adalah walaupun sedikit tapi ada dalilnya, ada pegangannya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to